Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Saya salah satu warga negara kesatuan RI yang kebetulan berada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ya, pekerjaan sebagai salah satu aparatur negara. Kemudian hobi mendengarkan musik, berdialog, melihat tontonan YouTube, apalagi yang terjadi, peristiwa apalagi yang heboh, ya bercampur lah. Saya di masa Orde Baru, tepatnya tahun 1995 sampai 97. Di saat saya bertugas di rutan di salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sebagai penatar P4. Ya, bukannya saya ahli Pancasila, ahli di bidang pengetahuan, tapi sebagaimana peratur negara, sebagaimana rakyat biasa, tidak ada masalah kita saling mengingatkan. Tidak ada salahnya kita saling memberitahukan, saling menasehati satu sama lain. Kalau tidak seperti itu, kita udah utamakan dialog, utamakan diskusi atau musyawarah, ya tentunya akan melahirkan suatu demokrasi juga, suatu politik juga yang baik sebagai anak bangsa. Tapi kalau sebaliknya kita utamakan kekerasan, saling balas membalas, saling memberikan kebencian satu sama lain, kapan damainya bangsa kita ini? Kapan besarnya bangsa kita ini, negara kita ini? Ya, kita akan begini-begini saja, tidak akan ada kemajuan yang berarti. Negara luar sudah bisa mencapai di bulan, bahkan membuat bulan. Kita belum, masih begini-begini saja. Kebelum dewasaan juga berpolitik dan berdemokrasi itu sendiri sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada gunanya semua itu. Hanya menambah persoalan bangsa saja. Marilah kita berpangku tangan, mengayomi rakyat, melindungi rakyat dan bangsa, mengelola negara ini dengan baik demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya rasa tidak ada lain, itulah tujuan utama kita dalam berbangsa, yang nyata-nyata punya konstitusi dasar negara kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Banyaklah kejadian yang harus kita lihat, kita tonton, kita sikapi bersama.
Yang intinya ndak salah kita ada pikiran mengadu domba atau mau teradu domba, ada pikiran menjelek-jelekan satu sama lain, menebar kebencian, nggak akan ada damainya negara kita ini kalau seperti itu. Marilah kita berjiwa besar, berpikir panjang, membuka wawasan yang baik dan benar. Mari kita lihat bangsa kita ini yang sampai hari ini sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Harusnya sudah ada kemajuan yang berarti. Jadi kita harus pahami sebagaimana amanat nasional kita, amanat bangsa kita yang dilandasi dengan konstitusi tadi, diawali juga dengan proklamasi. Inilah yang kita harus realisasikan, kita harus wujudkan. Seperti kita, negara Indonesia ini negara yang berbineka tunggal ika, punya dasar dan lambang negara yang betul-betul ada rahmat, mengandung kebaikan atau falsafah yang hakiki dalam berbangsa. Burung Garuda aja ada arti. Bulu sayap yang berjumlah 17 helai melambangkan, menandakan 17 atau tanggal 17. Bulu ekor 8 helai itu melambangkan juga bulan 8 atau Agustus. Kemudian bulu leher berjumlah 45 menandakan juga tahunnya. Jadi yang artinya bulu burung Garuda itu melambangkan tanggal 17 Agustus 1945 kita menyatakan kemerdekaan kita dalam proklamasi tersebut. Kemudian lambang dari sila-sila itu sendiri, mulai sila pertama sampai sila kelima. Kalau saya tidak salah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa melambangkan bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melambangkan rantai. 3, persatuan Indonesia, melambangkan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, melambangkan kepala banteng. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, melambangkan padi dan kapas. Itu artinya ya menyangkut kesejahteraan kehidupan kita sehari-hari yang harus betul-betul tercapai, harus betul-betul terpenuhi sesuai hasil-hasil bumi kita, sesuai sumber daya alam kita. Makanya harus dikelola dengan baik dan benar, dengan maksimal, dengan optimal untuk kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia ini.
inilah cita-cita proklamasi. Inilah amanat konstitusi kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tiada yang lain. Oleh karena itu, marilah kita junjung tinggi, marilah kita laksanakan dengan benar. Apalagi di tiap 5 tahun kita pemilu, baik itu pilkada maupun pilpres, yang namanya pesta demokrasi untuk memilih, menentukan wakil kita, penyalur aspirasi kita sebagai rakyat yang dulu sebagai anggota dewan utamanya di pusat. Ya ada DPD-nya, ada DPR RI-nya tentunya. Jangan sibuk di saat mau pesta demokrasi mencari dukungan suara dengan berbagai cara juga kadang dilakukan. Setelah dapat kursi, duduk sebagai anggota dewan, lupa segala-galanya. Artinya tidak maksimal memikirkan nasib rakyat sebagaimana amanat mereka yang kita emban di anggota dewan sebagai penyalur aspirasi mereka. Inilah yang kita harus perhatikan, yang kita harus betul-betul laksanakan dengan niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas, demi kemaslahatan hidup kita dalam berbangsa. Ya, sebelum lanjut, kita istirahat sejenak. Anggap aja intermezzo. Ya, kita bermusik dari alat musik seruling yang terbuat dari paralon atau pipa air. Meleset sedikit bunyinya, tapi lumayan lah, nanti disempurnakan. Jadi lanjut dari itu, sebagai anak bangsa, sebagai rakyat biasa yang tidak punya arti apa-apa, saya cuma bilang atau mengingatkan saja bagaimana persatuan kesatuan kita agar tetap terjaga dengan benar, dengan baik. Karena dengan persatuanlah sumber kekuatan kita dalam bernegara. Agar kita bersatu padu menghadang tantangan dari pihak manapun, apakah itu dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Nah itu. Jadi dengan demikian martabat berbangsa, kehormatan bangsa akan terjaga
baik itu di mata rakyat kita secara nasional maupun di mata dunia. Inilah yang kita harus betul-betul realisasikan, wujudkan. Jadi kalau kita melihat data atau informasi-informasi, negara Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya akan sumber daya alamnya, beraneka ragam, apakah itu emas, tembaga, batu bara, dan masih banyak lainnya. Ya hampir-hampir tidak bisa dihitung. Jadi inilah yang perlu kita sikapi, kita pikirkan bersama. Janganlah kita cuma cari gampangnya, tidak maksimal dalam bekerja. Ya tentunya juga kestabilan negara itu harus dijaga. Mungkin salah satunya yaitu cara politik kita, cara hidup kita dalam negara demokrasi ini. Itu harus betul-betul dilaksanakan dengan jiwa besar, hati dan pikiran yang baik dan bijaksana. Jangan mudahnya kita saling teradu domba, menghakimi orang lain, menjelek-jelekan orang lain. Apalagi kita ini bukan juga negara agama atau negara Islam, tapi bukan juga negara sekuler. Karena Pancasila itu sudah berada di tengah-tengah, merangkum semuanya yang baik-baik. Itulah jasa yang positif dari para tokoh-tokoh bangsa kita, pahlawan-pahlawan kita, founding father kita. Dalam hal ini Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, serta panitia-panitia yang termasuk di panitia 9 di BPUPKI waktu itu. Betul-betul berjasa merumuskan, menetapkan dasar negara kita ini, Pancasila. Jadi jangan kita justru mau merubah atau mengkerdilkan, memeras menjadi Trisila, bahkan Ekasila, asas gotong royong. Menurut saya sebagai penatar P4, walaupun di level bawah, di level rakyat kecil, tapi kalau merubah Pancasila, walaupun tidak menghilangkan, tapi nominalnya sudah berkurang, tinggal 3 sila atau 1 sila, sama halnya merubah Undang-Undang Dasar negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena di situ di pembukaannya saja di alinea keempat tercantum Pancasila yang benar, yang murni dan konsekuen. Nah, itulah. Justru kemurnian Pancasila, keabsahan daripada Undang-Undang Dasar negara kita diawali dengan proklamasi, didasari dengan amanat rakyat,
kita harus memacu negara kita menjadi negara yang makmur, negara yang maju, negara yang bermartabat di mata dunia, bukan hanya di mata kita. Kalau di pikiran kita, ya bisa kita menilai masing-masing dengan kacamata sendiri-sendiri. Tapi kalau kesatuan persatuan kita betul-betul terjaga, betul-betul kita junjung tinggi, kita laksanakan, dunia akan menilai kita sebagai negara yang baik, negara yang besar, negara yang bersatu tanpa ada unsur perbedaan di antara warga bangsanya. Nah inilah. Tapi kalau kita seolah-olah misalnya terpecah-pecah, ya biar kita negara yang banyak penduduk akan terasa lemah dan mudah goyah karena tidak adanya persatuan itu tadi. Ya marilah kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki dari faktor apapun itu, tanpa ada unsur perbedaan antara warga negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita bersatu padu, bahu-membahu, berpegangan tangan untuk menciptakan kedamaian, kerukunan antara kita, didasari dengan agama kita, khususnya Islam mayoritas, harus menjadi contoh teladan dari agama-agama lain di Indonesia. Oleh karena itu, agar kita juga punya derajat yang tinggi, punya martabat yang baik, janganlah di antara kita saling menjatuhkan, menjelek-jelekan, saling mencela agama kita. Nah inilah kekurangan kita. Walau kita tidak melaksanakan sepenuhnya agama, mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, tapi minimal kita harus hargai, kita harus hormati agama kita, mayoritas Islam di Indonesia ini, dengan cara menghormati juga para ulama, para ustadz kita. Jangan adakan penistaan, penghinaan. Ini kalau kita sendiri saja sudah saling menghina, saling menjatuhkan, saling menjelekkan, gimana dengan orang lain? Gimana dengan warga luar? Pasti mereka tidak akan menghormati kita lagi sebagai negara yang besar, sebagai negara yang kaya, sebagai negara yang bermartabat, sebagai negara yang menjunjung tinggi rasa persatuan yang begitu besar, begitu berdaya maksimal. Nah ini saya ulangi, saya bukan manusia yang berpancasila atau sok pancasilais atau negarawan atau sok pintar, sok cerdas, tapi sebagai warga biasa yang tidak punya arti apa-apa, saya ingin menghimbau seluruh saudara-saudara saya, seluruh rakyat kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, agar kita bersatu padu, supaya kita kuat, pemimpin kita juga mengelola negara dan sumber daya alamnya dengan maksimal, dengan benar. Insya Allah akan terpenuhi seluruh kebutuhan hidup kita. Insya Allah kita akan sejahtera. Insya Allah
kita akan wujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanpa kecuali kalau pengelolaan negara dan seluruh kekayaan alamnya maksimal demi kesejahteraan kita bersama. Jadi saya ulangi sebelum saya tutup, marilah kita bersatu padu, bahu-membahu, berpegangan tangan, menjunjung tinggi persatuan kebersamaan kita. Jangan ada perbedaan, jangan saling menjelek-jelekan satu sama lain, jangan ada ucapan-ucapan kebencian, apalagi menghina-hina ulama kita. Karena kita ini memang mayoritas Islam. Siapa sih yang mau hargai agama kita kalau bukan kita sendiri? Inilah. Jadi saya minta dengan sangat, marilah kita bersatu, menjaga persatuan kita, menjaga negara kita, menjaga seluruh sumber daya kita. Semoga kita menjadi negara yang rahmatan lil alamin, selamat dunia akhirat. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Jadi saya kira cukup sekian. Lain kali kita lanjutkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.